Allahumma shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan tausiah saya berjudul Diam Itu Emas. Saya mengajak para hadirin sekalian untuk meninjau ke belakang peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah untuk mengingatkan kita betapa getirnya perjuangan Rasulullah di dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, mengajak seluruh umat manusia ini untuk percaya hanya kepada Allah yang tiada pernah tidur, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Ada 4 peristiwa yang dialami oleh Abu Jahal. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa Abu Jahal adalah orang yang paling kejam, paling sadis, paling tidak berperi kemanusiaan di dalam memusuhi Rasulullah dan seluruh umat yang beriman pada saat itu. Ia ingin mengikis habis ajaran agama Islam itu sampai ke akar-akarnya. Yang pertama peristiwanya itu adalah ketika dia kepalanya dipukul dengan cemeti oleh Abul Bakhtari. Kemudian yang kedua dan ketiga peristiwanya, Abu Jahal ini didatangi oleh naga yang sangat besar sekali, oleh unta yang sangat besar sekali, yang ukuran raksasa. 2 kali ia didatangi. Yang terakhir adalah Abu Jahal ini dipukul lagi kepalanya oleh Hamzah bin Abu Thalib. Hamzah bin Abdul Muthalib memukul kepala Abu Jahal itu dengan busur panah karena ia habis berburu. Bagaimana ceritanya para hadirin sekalian? Kalau Abu Jahal itu dipukul dengan cemeti oleh Abul Bakhtari, itu penyebabnya adalah karena ketika Rasulullah berada di Masjidil Haram, Abu Jahal bersama Bani Makhzum mereka ini, Bani Makhzum ini, dan juga dengan kaum-kaum kafir Quraisy, itu dia melihat Rasulullah sholat itu, mereka ini semuanya pantomim mereka ini berbuat itu seolah-olah melakukan perbuatan itu, yang satu sebagai unta, yang satu sebagai penunggang unta. Jadi mereka itu saling tertawa, terbahak-bahak, saling mengejek, saling bagaimana mereka itu memperagakan dengan mimik dan pantomimiknya seolah-olah yang satu berlaku sebagai unta dan yang lain adalah penunggang unta. Yang pada ujungnya itu Abu Jahal memerintahkan kepada seseorang, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini diperintahkan oleh Abu Jahal untuk mengambil kotoran unta, usus unta yang sudah membusuk, yang masih bergelimang dengan kotoran-kotoran, dengan tinja-tinja yang kotor bau itu. Kemudian dia berdiri di belakang Rasulullah. Setelah Rasulullah sujud, maka kotoran unta tadi diletakkannya lah di punggung Rasulullah. Ada saksinya yang melihat dengan mata kepala sendiri. Ia berada di belakang Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini melihat punggung Rasulullah, pundaknya ini diberi kotoran, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa para hadirin sekalian, karena pada saat itu ia sedang sholat. Ia tidak berani memutuskan sholatnya. Maka berita penghinaan ini sampailah ke telinga Siti Khadijah, istri Rasulullah. Maka yang berlari sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya ke Masjidil Haram itu adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra pada saat itu baru berusia 10 tahun. Ia berlari sekencang-kencangnya ke Masjidil Haram. Kemudian ia ambil kotoran unta itu, ia buang. Kemudian ia membalik dan dia berdiri dengan gagahnya. Ia angkat kepalanya, kemudian ditatapnya semua orang-orang yang berbuat kezaliman terhadap ayah kandungnya itu. Yang lontarkan kata-kata yang pedas, kata-kata peringatan. Wajah Fatimah Az-Zahra ini, postur tubuhnya dengan kefasihan dia berbicara, paling menyerupai Rasulullah. Mereka yang hadir semua tadi
yang menghina, yang mengejek Rasulullah itu semuanya diam, tidak berkata apa-apa. Mereka malah tidak berani beranjak dari tempatnya sampai selesai Fatimah Az-Zahra ini menyampaikan kata-kata peringatan kepada mereka-mereka yang telah menghina ayah kandungnya itu. Setelah itu, Fatimah Az-Zahra yang berusia 10 tahun itu, para hadirin sekalian, ia berlari sekencang-kencangnya ke rumahnya. Ia peluk ibu kandungnya Siti Khadijah sambil menangis. Siti Khadijah pun mendiamkan, membujuk, merayu putrinya itu agar diam dan agar menerima semua ini sebagai suatu cobaan. Kita kembali kepada Rasulullah yang berada di Masjidil Haram. Selesai sholat, Rasulullah itu mengangkat kepalanya, kemudian ia menengadahkan tangannya, ia berdoa kepada Allah 3 kali. Ia ulangi doanya itu, ya Allah, berilah hukuman yang setimpal kepada kaum kafir Quraisy. Ya Allah, berilah hukuman yang setimpal kepada kaum Quraisy. Ya Allah, berilah hukuman yang setimpal kepada kaum Quraisy. Yang hadir tadi, yang terbahak-bahak tertawa, seketika mukanya pucat pasi mendengar doa Rasulullah itu. Rasulullah kemudian berangkat keluar dari Masjidil Haram itu, dan kemudian mereka hanya bisa melihat Rasulullah. Di tengah perjalanan, Rasulullah ini bertemu dengan seseorang, yaitu Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ini sedang memegang cambuk karena ia habis menggembala. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib, dia pulang dari berburu. Tetapi kalau ini siapa, Abul Bakhtari tadi, dia pulang dari beternak, dari menggembala. Dia masih memegang cemeti. Dia masih memegang cemeti itu, dia berpapasan dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah wajahnya kan memang merah padam menahan marah. Rasulullah ini wajahnya merah padam menahan marah. Bertanyalah Abul Bakhtari, ada apa dengan kau wahai Rasulullah? Rasulullah diam saja. Beri aku jalan, aku mau pulang, kata dia. Tidak, aku tidak akan memperkenankan kamu berjalan pulang sebelum kau jawab pertanyaanku. Ada apa dengan kau sebenarnya? Karena terus didesak, maka Rasulullah pun menjawab. Abu Jahal memerintahkan Uqbah bin Abu Mu'id untuk meletakkan kotoran unta di pundakku, katanya. Mari kita pergi ke Masjidil Haram, kata Abul Bakhtari. Sesampainya di Masjidil Haram, Abul Bakhtari ini melihat pemandangannya ditujukannya kemana, dia mencari di mana Abu Jahal. Kemudian dia bertemu dengan Abu Jahal. Bertanyalah Abul Bakhtari ini kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kaukah yang memerintahkan ini siapa? Uqbah bin Abi Mu'id itu meletakkan kotoran unta di pundaknya. Ya, kata Abu Jahal. Seketika itu juga dicambuklah dengan cemeti kepala daripada Abu Jahal itu oleh Abul Bakhtari. Abu Jahal menjerit, celakalah kalian semua. Muhammad itu hanya ingin memecah belah kita agar ia dan seluruh kaum mukmin itu bisa selamat, kata dia. Akhirnya itulah balasan bagi Abu Jahal. Doa Rasulullah tadi yang 3 kali dia ucapkan, dia mendapat hukuman yang demikiannya itu. Siapa yang sakit hati selain daripada itu? Uqbah bin Abu Mu'id tambah dendam. Suatu hari dia pergi ke masjid, ketika Rasulullah sedang sujud, dia ambil baju dia itu, dibuka sama dia, digulung-gulung sama dia, dicekeknya leher Rasulullah itu sekuat tenaga. Hampir Rasulullah itu mati. Untung ada Abu Bakar Siddiq yang melihat, didorongnya Abu Bakar itu. Kemudian dia berkata, Abu Bakar mendorong si ini tadi, Uqbah bin Abi Mu'id itu. Kemudian dia berkata, apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan bahwasanya agamanya adalah Allah, Tuhannya adalah Allah? Bukankah ia membawa bukti-bukti yang nyata tentang ketuhanan itu? Untung ada Abu Bakar. Kalau tidak, Rasulullah entah apa yang terjadi atas diri Rasulullah. Allah selalu melindunginya. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua itu adalah Rasulullah ini dikenakan juga cobaan yang luar biasa. Dia waktu itu ada seseorang yang mempunyai hutang. Seorang penggembala unta, dia ini bisnis unta dari suatu kabilah Kasam namanya. Kabilah Kasam ini dia adalah pedagang unta. Dia membawa beberapa ekor unta. Unta itu dibeli oleh Abu Jahal.
Tetapi sampai batas waktu yang ditentukan, Abu Jahal masih juga nggak mau membayar unta itu. Akhirnya orang itu dengan kesal pergilah ke Masjidil Haram. Dia minta kepada orang-orang, wahai kaum Quraisy, siapakah di antara kalian yang bisa menolong aku, memintakan hak aku kepada Abu Jahal? Kata mereka itu tuh Nabi Muhammad yang bisa, kata dia. Pergilah dia ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai hamba Allah, tolong aku untuk menagih utang kepada Abu Jahal. Baik, kata Rasulullah. Mereka berdua itu pergilah ke rumah Abu Jahal. Kemudian diketuk pintu oleh Rasulullah. Dari dalam terdengar suara Abu Jahal. Siapa itu? Muhammad. Keluarlah, kata Muhammad. Begitu pintu dibuka, Abu Jahal melihat di atas kepala Rasulullah itu unta yang sangat besar, ukuran raksasa. Kepala, tangan, badannya itu ukuran raksasa. Dia mangap sekuat selebar-lebarnya, dia membuka mulutnya, menunjukkan gigi taringnya yang begitu besar, panjang, dan tajam. Dia terus ini. Akhirnya Abu Jahal, kata Rasulullah, bayar utang kamu dengan ini. Baik-baik, kata Abu Jahal. Abu Jahal masuk, kemudian dilunasi hutang itu, barulah unta itu pergi. Dan Rasulullah mengatakan, ini uang kamu, pakailah semau kamu, kata dia. Orang tadi kembali ke Masjidil Haram dan menceritakan peristiwa itu yang terjadi. Akhirnya Abu Jahal tidak berani lagi menyakiti Rasulullah, tapi dia dendamnya terus membara. Dendamnya terus membara, sudah demikian unta yang begitu besar, dia masih juga nggak kapok. Nah, pada suatu hari Rasulullah ini adalah yang paling terakhir ini, yang paling menyakitkan betul. Rasulullah sedang berada di Bukit Sofa, dia sedang tafakur, sedang zikir, dan sedang berdoa kepada Allah. Tiba-tiba Abu Jahal datang dari jauh, tapi dia tidak berani mendekati Rasulullah. Dari agak jauh, dia mencaci maki, mencerca, menghina Rasulullah dan agamanya sampai puas dia mencerca. Setelah mencerca puas begitu, dia pergi ke Masjidil Haram, berkumpul dengan teman-temannya sesama kaum Quraisy. Dan situlah Rasulullah langsung pulang, menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi. Istrinya pun menghiburnya. Rasulullah berada di rumah, tidak mengetahui bahwasanya ketika ia dicaci maki tadi, dia diam saja. Diam adalah emas. Itulah inti ceramah saya, tausiah saya. Diam itu emas. Rasulullah berpikir, seluruh nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Isa 24 nabi, dan saya Rasul, semua akan mengalami. Kalau kita akan mengembangkan ajaran agama kita, maka pasti kita mendapat cobaan yang demikian beratnya, dan kita dimusuhi oleh kaum kita sendiri. Rasulullah hanya diam, karena pikir Rasulullah, diam itu emas. Sepuasnya dicaci maki. Akhirnya ada seseorang saksi pada saat itu, yaitu budak wanita milik Abdullah bin Juda'an. Jadi Abdullah bin Juda'an ini punya budak wanita. Budak wanita ini menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri cercaan hinaan itu. Akhirnya dia bertemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahai Hamzah bin Abdul Muthalib, kau tidak menyaksikan tadi bagaimana keponakanmu dihina, dicaci, dicerca oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tetapi keponakanmu itu, Muhammad itu, diam seribu bahasa, tidak menjawab sepatah kata pun juga. Dia berdiri kemudian dia pulang. Sedangkan Abu Jahal itu pergi ke Masjidil Haram. Manas Hamzah itu. Hamzah hatinya itu membara, tetapi ia diam saja. Dia kemudian pergi ke Masjidil Haram. Biasanya Hamzah bin Abdul Muthalib ini kalau ke Masjidil Haram dia tawaf dulu. Setelah tawaf, dia ini biasanya kalau sudah tawaf itu dia langsung berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy itu untuk beramah tamah. Tapi kali ini tidak. Dia layangkan pandangannya ke seluruh Masjidil Haram. Kemudian dia lihat ada di situ Abu Jahal. Dia berdiri percis di depan Abu Jahal. Kemudian busur panah yang di punggungnya tadi diambilnya, dipukul sekuat-kuatnya kepala Abu Jahal. Abu Jahal menjerit sekuat-kuatnya, darah mengucur dari kepalanya. Berani kau, katanya, menghina keponakanku, padahal aku sudah masuk Islam, kata dia. Kemudian orang-orang yang hadir di situ, Bani Maksum dan juga orang-orang kafir Quraisy berdiri ingin mengeroyok Hamzah, tapi Abu Jahal yang melarang. Jangan, biarkan Hamzah, lepaskan dia, kata dia. Aku yang salah, aku telah mencerca keponakannya dengan cercaan yang terlalu pedas, yang cercaan yang sangat buruk, kata dia. Biarkan Hamzah, kata dia. Dia takut perkelahian ini akan berujung kepada pertumpahan darah
peperangan saudara antara Bani Makhzum itu dengan Bani Abdul Manaf. Jadi dia tidak menyanyikannya. Hamzah kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah dia kemudian menceritakan kepada keluarganya. Malam itu dia menyesal. Mengapa secepat itu dia mengungkapkan masuk Islamnya dia. Akhirnya pagi-pagi dia pergi ke Masjidil Haram. Dia minta kepada Allah, minta kuatkan imannya. Allah mengabulkan doanya, imannya kuat. Setelah dari Masjidil Haram, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad ini datang ke rumah Rasulullah, menceritakan peristiwa itu dari awal hingga akhir. Rasulullah berdoa kepada Allah agar Hamzah bin Abdul Muthalib paman ini dikuatkan imannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.